Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dengan Bu Susan. Pembelajaran jarak jauh tanggal 18 November 2020, hari Rabu, materinya ekosistem. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, kalau sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Jangan lupa minta bantuan kepada ayah bunda ya untuk mendampingi Ananda selama melakukan kegiatan pembelajaran. Jangan lupa ucapkan tolong bila minta bantuan, ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Anak-anak masih ingat kan kalian pelajaran terdahulu tentang lingkungan hidup? Nah, sekarang kita akan belajar ekosistem. Ini ada kaitannya dengan lingkungan hidup. Nah, kita amati dua gambar ini. Lingkungan pertama ini ada hewan apa ini? Benar, hewan bangau ya, mereka bergelombang. Ada hewan lainnya nggak? Oh tidak, mereka cuma bangau semua ya. Begitu banyak bangau dan hanya bangau yang bergelombang. Kemudian gambar kedua, di lingkungan kedua, gambar hewan. Ada juga tumbuhannya, ada juga rumput. Nah, kita akan membandingkan gambar pertama dan gambar kedua. Untuk membandingkan ini, Bu ada pertanyaan. Ada ciri-ciri tertentu pada gambar pertama dan gambar kedua. Kalian harus memperhatikannya baik-baik dan simpan di dalam pikiran kalian ya. Setelah mengamati gambar ini, yang gambar pertama ciri-cirinya apa, yang gambar kedua ciri-cirinya apa. Nah, kita bereksplorasi. Tadi kan ada gambar hewan hanya bangau saja yang bergelombang. Nah, ini ada gajah saja bergelombang. Ini ada ikan kembung saja bergelombang. Ini ada kijang saja yang bergerombol berdua. Nah, ini ada manusia. Ini manusia ya, sedang bergerombol sesama manusia. Kalau masih bingung untuk membandingkan semua gambar di dalam ini, kira-kira ada ciri-ciri yang tegas di dalam gambar ini. Sebaiknya kita perhatikan. Ya benar. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima memiliki ciri khusus, yaitu sama-sama bergerombol pada jenisnya yang sama. Contoh, bangau adalah jenis hewan yang mewakili burung bangau. Nah, bangau semua yang bergerombol di dekat bangau. Gajah juga gitu. Gajah kan herbivora ya, makan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan. Nah, dia bergerombol dengan gajah saja. Nah, kijang juga gitu, bergerombol dengan kijang saja. Ciri-cirinya berarti setiap gambar adalah sekumpulan makhluk yang sejenis saja. Oke, sekarang kita akan bertanya, kira-kira sekumpulan makhluk yang sejenis saja ini disebut apa ya? Jadi sekumpulan makhluk hidup yang sejenis disebut populasi, berbagai kumpulan campuran makhluk hidup disebut komunitas. Nah, ini gajah-gajah aja disebut populasi, berbagai kumpulan makhluk hidup terdiri dari berbagai macam hewan. Ada gajah, ada jerapah, ada impala, ada dingo, ya pemakan daging, ada burung emu, kemudian ada badak. Ini macam-macam binatangnya. Jadi berbagai macam makhluk, termasuk rumput kan makhluk hidup bertumbuhan, ilalang, berbagai macam makhluk hidup disebut komunitas. Kumpulan sejenis makhluk hidup disebut populasi. Kumpulan berbagai macam makhluk hidup disebut komunitas. Nah, sekarang kita mengamati dua gambar dan bedakan ciri khas dari keduanya. Yang pertama, gambar pertama ada udara, ada sinar matahari, ada pantai, ada laut. Kemudian gambar kedua ada Pak Ranger penjaga hutan, ada mobilnya, ada rumah, ada zebra, ada jerapah, ada tumbuhan, ada rumput.
Kira-kira apa ya yang membedakan dan apa ya ciri khas dari gambar-gambar ini? Oke, sudah ketemu? Berarti gambar pertama adalah kumpulan dari makhluk tidak hidup, tapi ada di sekitar kita sebagai makhluk hidup. Yang kedua adalah kumpulan makhluk hidup. Disebut apakah kumpulan makhluk tidak hidup itu? Disebut abiotik. Disebut apakah kumpulan makhluk hidup itu? Disebut biotik. Ibu pelan-pelan ya. Jadi biotik kumpulan makhluk hidup, abiotik kumpulan makhluk tidak hidup. Apa hubungannya dengan populasi dan komunitas? Nah, sekarang kita lihat. Ini ya, Ibu ulang dulu. Komponen ekosistem itu ada biotik dan abiotik. Biotik terdiri dari hewan, manusia, tumbuhan, mikroorganisme, dan semua yang hidup. Abiotik terdiri dari tanah, laut, sinar matahari, batu, danau, dan segala sesuatu yang mati. Pada saat komponen tadi berinteraksi, nah kalian udah belajar berinteraksi ya. Berinteraksi itu mengadakan hubungan sehingga adanya timbal balik. Misalnya kalau yang satu memberi, yang satu lagi menerima. Atau yang satu lagi memberi aja. Yang satu lagi memberi, yang nerima tadi nerima dari yang diberi. Walaupun yang memberi itu nanti kita akan melihat ada yang secara sukarela atau tidak. Nanti ada macam-macam hubungannya. Nama jenis hubungannya ada yang parasitisme, komensalisme, mutualisme. Nah, itu namanya hubungan timbal balik. Tapi di sini kita cuma berbicara komponen-komponen biotik dan abiotik bersama dengan lingkungannya, membentuk lingkungan yang disebut ekosistem. Jadi tadi makhluk hidup dan makhluk mati, ya, biotik dan abiotik berkumpul membentuk suatu lingkungan disebut ekosistem. Jangan lupa hubungannya itu ada hubungan timbal balik atau interaksi. Nah, kita lihat nih. Mereka kan berbagai makhluk hidup, ada batu, tanah, air, ada sinar matahari, danau, dan segala yang mati saling berkaitan, saling berkebutuhan. Ada yang berkebutuhan makan, ada yang berkebutuhan bernapas pada udara. Nah, seperti macan makan zebra, zebra makan rumput, rumput perlu air. Air itu kan abiotik. Dan tanah dan hujan dan sinar matahari itu termasuk abiotik. Nah, ini semua berinteraksi. Jadi setelah mengamati gambar-gambar tadi, kita dapat menyimpulkan kira-kira apa ya kesimpulannya. Ini kamu lagi bingung nih, kira-kira apa ya kesimpulannya. Ada abiotik, ada biotik, kemudian semuanya berhubungan timbal balik dalam suatu lingkungan. Disebut ekosistem. Nah, ini kesimpulannya. Kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya dapat membentuk hubungan timbal balik. Hal ini disebut ekosistem. Ulangi. Kesatuan antara komunitas dengan lingkungan hidupnya dapat membentuk hubungan timbal balik disebut ekosistem. Nah, ini ekosistem alami yang ada dengan sendiri karena ciptaan Tuhan ya. Kemudian ini ada ekosistem alami daratan. Ada seekor pelanduk dipredasi, diganggu oleh macan. Nah, ini nih tuh dia predator atau pengganggu, mau memangsa. Kalau predator itu tujuannya cuma memangsa aja. Nah, ini makanannya, mangsaannya itu si pelanduk. Ini ekosistem alami di darat. Nah, ikan koi yang kita beli dari abang-abang itu, lalu kita kumpulkan di rumah kita disebut ekosistem buatan akuarium. Ya, kali-kali batu ini nih diambil dari kali, bukan batu asli. Disebut ekosistem buatan. Banyak ekosistem buatan. Waduk, gedung, sekolah, taman. Nah, itu ekosistem buatan dan yang lainnya. Nah, komponen penyusun ekosistem itu jadi ada yang dinamakan komponen hidup dan tak hidup. Nah, komponen hidup itu ada jabatannya masing-masing. Ada produsen, dia selalu menyediakan makanan, produsen. Jadi rumput itu sebagai penyedia makanan buat hewan herbivora, tanaman juga. Nah, disebut produsen.
ada konsumen. Konsumen itu yang makan si produsen. Konsumen ada konsumen 1, konsumen 2. Konsumen 1 itu langsung makan produsen. Nah, konsumen 2 makan konsumen yang 1 tadi. Jadi disebut tingkatan konsumen kedua. Contoh, konsumen kedua lainnya, buaya. Buaya makan kambing. Kambing makan rumput. Berarti rumputnya produsen, konsumen pertama kambing, konsumen kedua adalah. Nah, ini ada detritivore. Ikuti Bu Guru. Detritivore. Detritivore adalah hewan yang hidupnya dari kotoran. Jadi dia makan kotoran. Ada decomposer. Decomposer itu hewan atau mikroorganisme kecil yang tugasnya mengurai. Jadi kalau ada bangkai hewan, mayat manusia dan sebagainya, itu diurai oleh decomposer ini, dimakanin oleh decomposer. Abiotik adalah makhluk yang tidak hidup, tidak bernapas, tidak berkembang. Contohnya udara, air, tanah, mineral, cahaya. pH itu singkatan dari power of hydrogen. Kemudian suhu dan klinik. Nah, ini ada hubungan timbang-balik pada ekosistem. Ini ya contohnya tadi si rumput sebagai produsen, kemudian tikusnya makan rumput, konsumen pertama tikus dimakan ular konsumen kedua, ular dimakan elang konsumen ketiga, elang mati dimakan oleh decomposer atau cacing pengurai. Nah, cacing pengurai dimakan oleh tanah yang menyuburkan si rumput tadi. Terus saja begitu, itu disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan timbal balik pada ekosistem. Nah, rantai makanan yang banyak membentuk jaring-jaring makanan. Lihat ya. Pada satu lingkaran rantai makanan ini, ternyata ada, Ibu contohkan tadi yang tikus, ular, kemudian elang, kemudian macan. Ternyata di dalam lingkarannya dia ikut campur si burung jalak. Ternyata burung jalak juga makan biji-bijian dan rumput-rumputan. Burung jalak nggak langsung dimakan oleh si macan, tapi dimakan rakun dulu. Rakun yang makan daging ini nggak langsung dimakan macan, dimakan dulu sama elang. Elang ini baru dimakan sama macan. Nah, rantai makanan yang saling berhubungan ini disebut jaring-jaring makanan. Kita akan melihat yang paling bawah adalah produsen, penghasil makanan. Yang kedua, konsumen primer yang biasanya disebut herbivora karena makan tumbuhan. Yang ketiga disebut konsumen sekunder. Biasanya dia makan daging, tapi ada juga yang makan daging dan makan tumbuhan. Contohnya kanguru, contohnya lain musang, contoh lain kadal, contoh lain rakun. Nah, yang ada di puncak piramid makanan adalah konsumen tersier atau konsumen ketiga. Dia selalu makan daging. Makanya hewan yang dinamakan konsumen ketiga adalah hewan yang semakin langka karena makanan yang langsung dia makan semakin berkurang. Terus ke bawahnya semakin banyak, semakin dekat dengan produsen, maka dia semakin banyak jumlahnya. Semakin jauh dengan produsen, maka dia semakin sedikit jumlahnya. Itu disebut piramida ekologi. Kegiatan saling makan ini membentuk keseimbangan alam. Apa jadinya jika satu saja unsur pada jaring-jaring ini punah, maka apa yang terjadi? Nah, kalian perhatikan gambarnya baik-baik nih. Ini ada tikus, ada belalang dimakan oleh burung jalak dimakan oleh sigung dimakan oleh burung condor dimakan oleh leopard mati dimakan oleh pengurai. Jika belalangnya banyak yang mati, bahkan punah karena sering disemprot pestisida sama petani, maka apa yang terjadi ya?
Gak apa-apa Bu, gak apa-apa, gak ada yang terjadi soalnya masih ada kok makanannya. Karakal, makanan kucing masih ada tikus, dia kan gak selalu makan belalang. Oke, tapi kalau nggak ada belalang, burung jalak mati karena burung jalak dan burung pipit kadang-kadang makanannya cuma belalang. Nah, kalau nggak ada burung jalak, sigung suka milih burung kecil. Burung kecilnya itu tambah jarang. Sigung akhirnya pada mati kelaparan. Sigung mati, burung kander atau burung yang suka makan bangkai ini juga mati karena kurangnya makan. Nah, kalau semakin ke atas semakin mati, maka semakin berkurang. Nanti tidak menjadi lagi suatu rantai atau lingkaran saling memakan karena semua unsur-unsur yang mau dimakannya udah nggak ada. Akhirnya tidak terjadi keseimbangan alam. Nih Ibu ceritain ya, satu-satu saja komponen aliran energi ini terganggu, maka rusaklah ekosistem hutan. Contoh, ketika hutan ditebang mengakibatkan hewan herbivora kekurangan makanan karena dia kan makanannya itu tanaman yang di hutan. Nah, ketika hewan herbivora berkurang, hewan karnivora menyusut karena kurang makanan. Ketika hewan karnivora menyusut, detritivor dan dekomposer yang gunanya makan makanan bangkai hewan tersebut juga berkurang. Nah, sehingga keseimbangan ekosistem terganggu. Hal yang sering dilupakan adalah kerusakan komponen biotik, detritivor dan dekomposer. Karena kita nggak langsung berhubungan sama itu. Kenapa? Karena mereka berkurang terjadinya disebabkan oleh pencemaran tanah dan air, disebabkan oleh polusi, disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Efek dari kerusakan detritivor dan dekomposer atau si pemakan kotoran dan si pengurai bangkai ini adalah terjadinya proses pelapukan melambat. Unsur hara yang dibutuhkan tanah berkurang sehingga tumbuh kembang tanaman tidak bagus. Akibatnya pasokan bahan makanan pada hewan herbivora berkurang. Nah, ketika herbivora banyak yang mati, maka karnivora juga banyak yang mati. Terus juga sehingga terjadi kepunahan total. Nah, ini udah terjadi di mana nih? Di suatu tanah yang luas terjadi. Lihat tanahnya jadi tandus, kurang tanaman. Lihat binatang-binatangnya jadi kurus, kurang makanan. Sehingga mereka nanti akan kelaparan juga. Latihannya perhatikan. Jawab di buku tulis kalian dan foto kirim ke kantung tugas Google Classroom. Kodenya ada di WA. Apa pentingnya air, tanah, matahari, dan suhu udara bagi kehidupan makhluk hidup? Jadi air, tanah, matahari, dan suhu udara pasti berguna dong. Tulis ya di buku kalian. Kemudian kedua, tuliskan akibat dari berkurangnya satu saja jenis makhluk hidup di dalam jejaring makanan. Misalnya kupu-kupu berkurang akibatnya penyerbukan tidak maksimal, dan karena tidak maksimal, apa akibat selanjutnya? Jelaskan ya anak-anak di buku tulis. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah mendampingi Ananda belajar di rumah hari ini. Mari kita akhiri kegiatan belajar di rumah dengan baca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa.